Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan terus semangat. Nah, kali ini aku mau share rutinitas seperti biasanya lah, tidak ada yang istimewa. Dan dimulai dengan aku mau jemur pakaian dulu, ditemenin Kila, itu lagi main sambil bolak-balik ngelilingin rumah. Akhir-akhir ini semangat masak aku lagi turun banget teman-teman, jadi lebih banyak jajan, lebih banyak beli jadi, beli lauk gitu ya. Tapi kalau untuk masak nasi sih tiap hari mungkin masak sih. Meskipun gak setiap hari tuh biasanya aku tuh kalau ada nasi sisa selalu dimasukin ke kulkas, jadi paling diangetin gitu. Karena yang makan cuman aku sama Kila kan, dan Kila itu termasuk anak yang gak begitu rutin makan nasi banget gitu. Dia tuh cepat bosan kalau makan nasi. Akhirnya ya aku sendiri yang makan. Abi Kila itu pagi dia biasanya sarapannya simple aja, itu pun kalau nggak aku bekelin ya teman-teman. Nah kalau siangnya itu Abi Kila kan dikasih kantornya, jadinya nggak usah bekal juga dari rumah. Terus pulangnya malam dia nggak makan lagi, dan ya udah akhirnya masak nasi sedikit juga di rumah aku tuh malah terus-terusan nyisa gitu, apalagi kalau masak banyak ya. Jadi itulah kenapa aku tuh jadi jarang masak banget, karena yang makannya itu sedikit gitu, cuman aku dan Kila pun jarang, Abi Kila pun jarang, paling weekend aja kalau dia lagi nggak kerja aku masak ya dimakan. Tapi kalau hari-hari biasa aku jarang masak sih, karena kondisinya seperti itu teman-teman. Kila juga doyannya itu makanan yang memang dia suka banget, dan rata-rata itu makanan yang beli di luar teman-teman. Lauknya ayam bakar juga nggak semua tempat dia suka. Kadang aku masakin ayam bakar dia nggak makan sama sekali, mungkin karena rasanya beda dengan seleranya dia. Kadang-kadang lucu banget sih, aku udah effort banget ya untuk bikinin dia masakan atau makanan, nggak dimakan dong. Ih gemes, kadang-kadang gemes gitu sama anak sendiri, kenapa sih gitu, apa nggak enak gitu. Pas aku cicip ya buat aku pribadi sih udah enak gitu, kenapa anaknya nggak suka gitu. Lucu banget sih Kila itu. Oke teman-teman, nah ini aku masih nyelesain jemuran ya, cuciannya nggak begitu banyak. Dan video kali ini aku mau sharing soal kegiatan nyetrika ya. Jarang-jarang kan aku nge-spill nyetrika karena selalu ngerasa gerah kalau misalnya di videoin. Lebih suka kalau nyetrika itu dalam kondisi nggak berjilbab gitu. Meskipun aku tuh pasang AC, cuman luar biasa sekarang itu cuaca lagi panas banget. Meskipun kemarin tuh sempat hujan kan. Nah hari ini tuh lagi panas banget gitu teman-teman, luar biasa panas, sampai Kila tuh nangis-nangis setelah video ini selesai karena kegerahan teman-teman. Aku mau nyalain AC juga, AC di ruangan ini itu masih belum bisa cover ke seluruh ruangan, harusnya 2 PK, sedangkan di sini tuh baru 1 PK dipasang AC-nya. Mungkin nanti kalau ada rezeki baru ganti ke 2 PK, tapi itu pun harus disupport dengan listriknya yang cukup kan, sedangkan di rumah ini aku masih 2200 dayanya. Agustus kemarin rencananya mau aku naikin kan ke 3500, cuman ternyata nggak ada promo yang murah. Ada sih promo, cuman jatuhnya lumayan tetap mahal menurutku ya. Kalau dulu kan tahun-tahun lalu itu setiap 17 Agustus promonya itu promo kemerdekaan kan, paling bayar 170.000 gitu. Kalau kemarin itu dari harga normal naik itu hanya diskon maksimal 500.000 kalau nggak salah, jadi jatuhnya mahal juga. Terus selain itu juga harus belanja barang elektronik yang ada di aplikasi PLN-nya gitu, jatuhnya ya mahal-mahal juga. Akhirnya aku pending atau aku cancel untuk naik daya bulan Agustus kemarin, nunggu promonya yang lebih oke lah. Aku tuh butuh banget naik daya, tapi di waktu-waktu tertentu teman-teman. Misalnya kalau lagi ada tamu, lagi ada keluarga nginep, 3 kamar itu nyala semua kan AC-nya. Satu AC itu dayanya sekitar 400 watt misalnya, belum lagi mesin air otomatis ya, mesin air tuh nyala kalau airnya udah berkurang kan. Nah itu yang gede banget sih, mesin air pompa itu gede banget. Nah dengan daya 2200 itu kurang, makanya kalau
ada tamu itu berasa harus naik daya. Tapi kalau untuk pemakaian sendiri ya nyala AC paling kamar utama doang gitu. Itu sih oke sih teman-teman, nggak yang urgent banget butuh naik daya gitu. Ya mudah-mudahan nanti PLN cepat spill promo yang lebih murah ya. Biar langsung dinaikin karena lumayan sih, biar hemat ya teman-teman. Oke lanjut, ini aku sambil ngevakum lantai dulu karena lumayan udah agak nggak enak diinjeknya nih. Setiap hari tuh harus divakum, kalau enggak tuh berasa banget nggak enaknya. Luar biasa di sini tuh ngebul teman-teman. Oh ya, aku tuh kalau nyetrika di rumah itu kayaknya seminggu tuh 2-3 kali deh. Tergantung ritme nyuci bajunya sih, tapi kalau aku hitung seminggu itu 2-3 kali lah aku nyetrika. Teman-teman berapa kali tuh? Kalau aku lihat kan ada yang setiap hari ya, nyucinya pun setiap hari, terus nyetrikanya juga langsung turun jemuran langsung setrika. Ada yang begitu. Kalau aku sih enggak ya teman-teman, karena nyucinya pun enggak setiap hari. Jadinya ya seminggu itu 2-3 kali aja sih gitu. Kalau aku lihat tetangga di samping itu kan dia pakai ART karena suami istri kerja. Aku lihat ART-nya ya setiap hari jemur, pasti setiap hari juga nyetrika ya. Rajin banget sih kalau misalnya ada ART. Tapi kalau aku pribadi karena aku nggak punya ART ya aku nggak sanggup untuk ngerjain itu setiap hari sih teman-teman. Ya kita sesuai dengan kemampuan aja ya. Gak usah dipaksain. Nah ini Kila lagi duduk di sofa, terus aku lanjut ngevakum kamar. Ini tripodnya agak goyang ya, karena tripodnya itu bukan pakai yang kokoh tapi yang lebih ke portable, bisa dibawa kemana-mana, yang simple kecil gitu teman-teman. Jadi kalau kesenggol itu langsung goyang tripodnya. Dan barusan itu tripodnya kesenggol kabel vakum. Teman-teman gimana, masih bertahan dengan vacuum cleaner yang tanpa kabel kah kalian? Kalau aku udah nyerah nih, lebih suka pakai yang vacuum cleaner berkabel karena si daya hisapnya itu lebih konstan, lebih stabil ya. Kalau yang pakai cas atau ngechargeable cordless gitu harus rajin ngecas, jadinya capek sih lama-lama. Aku akhirnya vacuum cleaner aku yang lama itu yang nggak ada kabel juga aku simpan aja. Dan kalau aku cek sih sepertinya baterainya juga udah mulai berkurang masa pakainya ya. Jadi belum lama dicas udah full, baru pakai sebentar udah cepet banget berkurangnya. Wajar sih ya karena udah berapa tahun pakai ya, ada kali 3 tahunan ya, enggak deng, 4 tahunan kayaknya. Jadi battery health-nya itu udah berkurang banget, makanya aku lebih suka pakai vacuum cleaner yang ada kabel. Kalaupun nanti misalnya beli sendiri nih, aku pasti pilih yang kabel. Kecuali kalau misalnya ada endorsement ya, misalnya dari produk brand minta untuk di-review, kalau kondisinya cordless ya nggak apa-apa, aku terima teman-teman. Dan ngevakum lantainya sudah selesai, ini aku lanjut mau nyetrika sebentar lagi. Dan ini aku lagi ngelipat dulu spray ya teman-teman. Untuk spray aku nggak setrika, yang aku setrika itu hanya sarung bantal, sarung gulingnya aja. Kita rapiin ya, ngelipatnya tuh sampai rapi banget sih untuk spraynya. Jadi setiap ujungnya tuh ujung spray, 4 ujung spray itu dilipat dulu dan ya sampai membuat si spraynya tuh terlipat dengan rapi. Nah ini aku udah mulai nyetrika teman-teman. Ini aslinya kamar depan itu aku nyalain AC-nya. Lebih enak kalau pintunya ditutup, cuman Kila kan lagi ada di living room, jadi aku sengaja buka pintunya biar dia bisa ngelihat aku aktivitas di kamar ini sambil nyetrika. Lumayan sejam sih nyetrika ini teman-teman. Harusnya dikerjain kemarin, cuman kemarin aku mager banget jadi baru dikerjain hari ini. Ini tuh hari Jumat ya, video hari Jumat. Dan alhamdulillah kalau udah mood itu ya sebanyak apapun baju yang harus disetrika itu beres gitu. Kecuali kalau misalnya memang lagi nggak mood, ya berasa lama banget untuk beresnya ya teman-teman ya. Nyetrika itu buat aku memang kerjaan yang paling berat sih. Kerjaan rumah yang paling berat itu nyetrika buat aku. Aku tuh suka cuci piring, aku suka ngevakum, aku suka ngelap-ngelap meja, ngelap-ngelap debu gitu. Tapi kalau untuk urusan nyetrika
Aduh, aku sih kayaknya kurang banget gitu. Harus nunggu semangatnya ngumpul dulu luar biasa lah. Pol dulu semangatnya baru dikerjain deh kerjaan itu. Oh ya, satu lagi, masak. Masak aku bukan yang hobi masak banget, karena memang setiap hari juga jarang masak, dan aku merasa diri aku tuh nggak terlalu pinter masak banget gitu teman-teman, hanya yang basic-basic aja. Terus kadang pengen ngulik resep gitu, cuman itu tuh jarang banget, jarang terjadi. Cita-cita pengen bikin kue, pengen baking, pengen praktek apa, tapi itu hanya cita-cita aja gitu. Kadang-kadang bingung, aduh kalau aku bikin makanan sebanyak ini yang makannya siapa gitu. Karena di rumah kan cuman bertiga. Terus sekarang kan Abikila itu nggak makan malam karena dia diet teman-teman. Abikila udah kurus sekarang, udah turun berat badan lumayan banyak, hanya mengandalkan tidak makan malam dan banyak jalan kaki. Itu tuh harus aku ikutin sih sebetulnya ya. Abikila aja udah sukses gitu untuk turun berat badan, akunya belum. Cuman aku tuh di rumah lebih banyak magernya. Terus ya kerjaan rumah kan lumayan banyak juga ya, dan aku harus jagain Kila. Kadang waktu olahraganya itu sih yang sering keskip teman-teman, padahal jalan kaki kan ada treadmill gitu. Udah nih rutin treadmill seminggu 2 minggu, terus ada liburnya. Nah itu kalau udah sekalinya libur kesananya tuh jadi males lagi. Nah itulah yang bikin konsistennya itu sulit banget dilakuin. Belum lagi kalau misalnya aku habis kecapean, ada kerjaan atau ngantri Kila terapi, itu biasanya jadi penghambat juga untuk aku biar konsisten olahraga gitu. Kalau untuk kurangin makan sih aku masih bisa lah, oke lah, meskipun kadang-kadang malam tuh kelaparan gitu ya teman-teman, pengen makan berat gitu, apalagi kalau udah asam lambungnya naik gitu. Itu yang jadi salah satu kendala gitu buat aku pribadi. Jadi kalau aku tuh harus yang bener-bener konsisten banget, jangan sampai ada satu jeda yang ngelanggar gitu teman-teman. Jangan sampai ada cheat day kalau aku pribadi. Sekalinya udah cheat day atau udah sekalinya ngelanggar, udah kesananya pasti bablas lagi. Jelek banget ya. Coba teman-teman sharing dong gimana teman-teman untuk menjalani sesuatu tuh biar konsisten seperti apa sih, biar dari cerita-cerita teman-teman yang mungkin teman-teman bagi ke aku bisa aku dapat insight-nya, bisa ada tipsnya buat aku nih kalau ngelakuin sesuatu hal tuh yang konsisten seperti apa. Terlebih untuk masalah diet teman-teman. Itu aku perlu banget motivasi itu, karena luar biasa aku harus menghempas 20 kg dari badan aku ini yang tak kunjung hilang teman-teman. Beneran susah banget. Ini aku bukan ngeluh ya, tapi aku hanya sharing ke teman-teman tentang kondisi yang terjadi di hidup aku, bukan keluhan ya, bener-bener bukan keluhan. Jadi dan aku malah minta advice ke teman-teman gimana caranya untuk bisa menjalankan diet secara konsisten dan sampai berhasil gitu. Karena kalau aku ngelihat Abikila aja udah bisa gitu dan sampai ada hasilnya, kenapa aku enggak ya gitu. Kenapa nih, apa keenakan di rumah hanya leyeh-leyeh aja ketika aku istirahat, ketika rehat dari kerjaan gitu. Tapi kalau aku nggak leyeh-leyeh, aku nanti kecapean gitu kan. Kira-kira harus gimana nih teman-teman? Ayo bantu aku. Yap, jadi itu adalah salah satu masalah yang aku hadapi sampai sekarang. Tidak bisa menurunkan berat badan, jadi tolong bantu aku ya teman-teman. Kasih aku semangat, kasih aku saran apa yang harus aku lakukan untuk bisa konsisten menjalani penurunan berat badan. Oke teman-teman, segitu dulu mungkin videonya. Ada 1 menit lagi nih, kira-kira mau diisi obrolan apa, karena dari tadi aku udah ngobrol, udah ngomong ngalir ngidul, udah gak tahu apa yang aku obrolin tuh banyak banget rasanya. Dari mulai bahas soal kerjaan rumah, soal nyetrika, soal ujung-ujungnya perdietan segala gitu ya teman-teman. Abisnya bingung mau ngomong apa lagi, ngomongnya sendiri soalnya di sini. Tapi ya terlepas dari itu semua, aku berharap video aku menghibur ya teman-teman.
dan menemani teman-teman juga di saat teman-teman aktivitas di rumah. Gak apa-apa lah dengerin kerendoman aku ngomong di video ini. Ya sekalian misalnya bisa nemenin teman-teman sambil nyetrika misalnya, sambil masak misalnya, atau sambil nyuci misalnya. Itu yang paling utama, kita saling menemani lah di video ini ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman video kali ini. Kerjaan aku di hari ini juga udah selesai, nyetrika semua udah beres. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya.